Deploying aplikasi Django menggunakan Heroku. Setelah membuat aplikasi Django, selanjutnya mengupload aplikasi tersebut supaya bisa diakses oleh user. Nah, untuk pemilihan server hosting itu ada diantaranya ada VPS atau juga bisa pakai share hosting yang sudah support dengan Python. Oke, pada video ini saya akan coba membuat aplikasi Django dan nanti di-upload ke Heroku. Nah, di Heroku ini kan ada pilihan yang free gitu ya, yang gratis. Jadi lumayan juga untuk kita sebagai bahan pembelajaran. Sebelum kita deploying aplikasi Django yang menggunakan Heroku, teman-teman sudah membuat aplikasinya, maksudnya aplikasinya itu sudah siap, sudah selesai. Kemudian aktifkan virtual environment, lalu kita juga akan menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan. Nah, modul yang dibutuhkan untuk kita deploying ke maksudnya ke Heroku itu ada Django on Heroku dan Gunicorn. Jadi di sini belum ada. Ya, di sini belum terinstall di sini, jadi saya akan install dulu dengan pip install, kemudian apa namanya itu tadi, Django on Heroku dan Gunicorn. Oke, kita tunggu sejenak. Modul yang diinstal itu bukan hanya yang dua modul tadi yang kita ketik, itu juga menginstal beberapa modul lainnya. Itu ada white noise, PSY corp2 binary, dan DJ database URL. Nah, kita tadi mengetik yang dua ini ya. Kita lihat di sini ya, sudah ada tambahan beberapa dari yang sebelumnya tadi. Ini ada segini, sekarang sudah ada tambahan ini. Dari list yang paket yang sudah terinstall di dalam virtual environment ini, nanti kita akan simpan ya listnya ini ke dalam sebuah file yang kita kasih nama recruitment.txt. Caranya itu dengan pip list, kemudian tanda ini requirements.txt. Oke, kita lihat isinya apa seperti yang ini atau tidak. Oke, bukan kira-kira sih, jadi inilah isinya ya, isi file txt yang barusan dibuat. Sekarang kita ke project dan membuka file settings.py. Yang ini nanti akan kita tambahkan beberapa pengaturan yang selanjutnya ke bagian middleware. Ini kita tempatkan di baris yang ke dengan with noise titik middleware, kemudian titik with noise middleware. W nya besar, N nya juga besar, M nya besar. Oke, kemudian di bagian database ini kan masih pakai SQLite 3. Nah, kalau mau ganti database-nya pakai PostgreSQL, itu kita tambahkan dengan ini. Oke, yang ini kita komen saja dulu.
Oke, kita tambah ini ya, engine. Untuk database-nya itu kita buat yang default-nya dengan engine-nya itu pakai PostgreSQL PSY Corp 2. Nah, jangan lupa juga di sini di bawahnya tambahkan db from env gitu, sama dengan dg database url titik config dalam kurung max x itu kasih 600, dan database itu default, kemudian titik update db from env. Oke, untuk database-nya itu kemudian kita ke bawah. Ke bawah ini saya pakai ini static URL-nya itu adalah static, kemudian static root ospath join basedir static files, lalu ada static file dirs, dan ditambah dengan static file storage. Itu sama dengan white noise titik storage titik compressed manifest static storage, dan media URL media root itu sama seperti biasa. Lalu yang terakhir ini kita tempatkan di baris paling terakhir, ada Django on Heroku titik settings, kemudian lokal. Nah, ini untuk di file settings.py. Nah, oke, sekarang kita kembali ke terminal. Kita akan membuat Git repository. Jadi di komputer teman-teman itu sudah terinstall Git. Oke, sekarang kita akan inisialis Git repository baru dengan perintah git init. Nah, git init ini membuat direktori .git ya. Jadi dia ini kalau di sini nggak kelihatan, di hide. Kalau di Linux itu file atau direktori yang di depannya ada titiknya itu berarti dia tersembunyi. Oke, atau bisa juga kita lihatnya di sini, kalau ls itu nggak kelihatan sini ya, nggak muncul. Kemudian kalau ls min a itu ada baru nih git. Nah, sekarang kita coba lihat dengan perintah git status ya. Jadi git status untuk memperlihatkan status repository yang barusan kita buat tadi. Nah, di sini kan yang warna merah ini adalah saran ya, saran atau yang belum ditambahkan ke dalam repository Git. Nah, untuk menambahkannya itu, namun kita akan buat dulu ya daftar file dan direktori yang tidak ingin dimasukkan ke dalam Git repository. Untuk membuatnya itu bisa dengan nano. Kalau di komputernya sudah terinstall nano titik git ignore gitu. Nah, kemudian di sini nanti ketikkan nama-nama direktorinya, misalkan ada pages gitu, berarti semua file yang ada di dalam pages itu nggak dimasukkan ke dalam Git repository. Kemudian ada SQLite 3. Oke, itu untuk cara apa ya, istilah cara manual ya, kita masukkan ke dalam git ignore satu persatu. Kemudian ada juga cara yang agak mudah. Ini saya akan keluarkan, tidak disimpan. Cara yang mudah itu dengan menggunakan bantuan ini, bantuan dari gitignore.io. Itu caranya adalah dengan URL, kemudian https www.total.com developer gitignore api, kemudian Python. Lalu kalau yang pakai pycharm itu tulis di sini pycharm plus all, Django. Karena saya nggak pakai pycharm, jadi ini di ini aja
Nah, cuman Python dan Django. Kemudian kasih tanda ini titik git ignore gitu, kemudian enter. Nah, ini ada satu file baru yang namanya git ignore. Oke, kita lihat ya isinya seperti apa tuh. Oke, setelah itu kita akan membuat git commit pertama dengan git add spasi titik. Jadi nanti semuanya masuk kecuali yang ada di file git ignore tadi. Kemudian saya akan lihat git status. Nah, ini sudah masuk ke dalam git repository kita dan siap untuk di push ke Heroku. Nah, sekarang kita buat commitnya dulu dengan cara git commit min m. Kemudian di sini kasih keterangannya, misalkan inisial, kemudian tekan enter. Nah, itu sudah masuk ke dalam commit. Nah, jadi setiap commit tuh kita kasih penjelasan itu tentang apa atau tentang perubahan apa yang telah kita lakukan di dalam project kita itu. Nah, sekarang kita akan membuat akun Heroku. Kalau misalkan teman-teman belum membuatnya, jadi silakan teman-teman buat dulu akun Herokunya di sini. Caranya itu mudah ya, tinggal isi first name, last name, alamat emailnya, company name kalau ada, kemudian role-nya. Ini saya kemarin tuh buatnya pakai hobbies, kemudian ada region atau country, pilih language-nya Python, kemudian selesaikan array captcha-nya dan create account. Nanti akan dikirimin email untuk yang isinya itu link untuk aktivasi ya. Jadi nanti setelah aktivasi baru membuat passwordnya di situ. Nah, saya sudah buat akunnya, jadi tinggal login saja nih. Lalu kemudian teman-teman install Heroku CLI. Nah, jadi Heroku CLI itu bisa di-download di sini. Debian Base, kemudian yang Arch dan npm RPM ada di sini. Caranya bisa dilihat di situ. Nah, setelah berhasil install Heroku CLI, jadi untuk memastikan itu bisa dengan ketik gini, Heroku. Nah, ini Heroku, versi Heroku yang ada, yang sudah berhasil saya install di komputer. Oke, sekarang kita akan login ke akun Heroku. Tadi kan ini loginnya di melalui web. Kemudian kita di sini login melalui CLI. Jadi dengan perintah Heroku spasi login. Nah, perintah ini nanti akan membuka browser yang browser default ya, atau browser yang sedang terbuka sekarang ini. Nah, di sini ada please indicate to open browser to login or key to exit. Jadi saya akan pencet indicate karena saya mau login ke Heroku melalui CLI. Nah, ini ada tombol login, kita klik saja sini tombolnya login. Kemudian kita kembali ke terminal. Ini sudah login ya, login as, ini emailnya. Oke, sekarang kita akan membuat Heroku app. Itu caranya dengan perintah Heroku spasi create. Ini akan membuat app dengan nama
yang random. Jadi app di Heroku itu namanya tidak boleh ada yang sama. Nah, dengan ini kita tekan enter, itu nanti dibuatkan app-nya namanya random. Terserah sesuai dengan ketersediaan yang ada di sana. Atau teman-teman bisa dengan menggunakan gini, Heroku spasi create spasi nama app-nya yang mau dibuat. Misalkan nama project yang mau dibuat ya, nama app-nya itu. Kalau misalkan belum dipakai orang, nah ini berarti belum dipakai orang nih. Jadi kita berhasil membuat ini nama project. Ternyata belum ada orang yang buat app yang bernama nama project itu. Kita lihat ya. Sekarang ini tile min n3 git config. Nah, ini adalah remote server yang nanti dipakai untuk gitnya ya. Berarti ini adalah yang pertama tadi ini. Nah, lihat ini kan sama ini. Oke, sekarang selanjutnya membuat profile. Jadi profile ini sangat penting dibuat di app Heroku. Jadi supaya Heroku itu mengetahui bagaimana cara menjalankan project Django. Karena dalam sebuah project itu terdiri dari beberapa komponen yang diantaranya ada komponen web, ada background proses, ada database. Umumnya itu kan ada 4, ada web, ada worker, ada clock, dan release. Nah, karena di sini kita hanya membutuhkan satu komponen saja, yaitu web, maka kita akan mendefinisikan pada sebuah file proc file ini yang kita buat lokasinya itu ada di basedir atau ada di root. Makanya kita posisinya ada di basedir ini, command line-nya. Oke, cara membuatnya itu dengan nano, kemudian kasih namanya p-nya huruf besar, proc file gitu. Kemudian di enter. Nah, di sini tambahkan dengan web titik 2 unicorn, kemudian nama projectnya. Kalau yang saya ini adalah namanya ADM sekolah, jadi di sini ADM sekolah, kemudian titik WSGI. Nah, namun juga ada yang nulisnya seperti ini, Python manage.py run server gitu, kemudian 0.0.2 port. Ada juga yang membuatnya seperti itu. Jadi memang sudah saya coba dua-duanya itu jalan bekerja, cuman efeknya belum tahu sih kenapa, gimana. Tapi saya sudah menginstal Gunicon, jadi saya pakai Gunicon, kemudian ADM nama projectnya ya, ADM sekolah, ini nama project saya, WSGI itu, kemudian disimpan. Nah, ada juga yang begini, echo kutip web titik 2 Gunicon, lalu ADM sekolah nama projectnya titik WSGI, kutip lagi gini, profile, enter. Nah, itu sama-sama membuat satu file yang bernama profile. Nah, kita lihat di sini, ini filenya, kita buka ya, isinya seperti itu. Sekarang kita juga perlu menonaktifkan collect static. Biasanya suka menimbulkan error kalau collect staticnya itu diaktifkan. Caranya adalah dengan Heroku config titik 2 set, dan ini disable collect static sama dengan 1 ya. Heroku config titik 2 disable collect static. Oke, enter. Nah, ini lagi oke, sudah selesai untuk mendisable collect staticnya. Nah, sekarang kita selanjutnya membuat secret key. Jadi membuat secret key itu saya menggunakan ini caranya, Python manage.py cell. Jadi kita masuk ke interpreter Django. Nah, di sini import get random secret key. Jadi from Django titik core titik management utils import get random secret key from Django core management util import. Nah, ini ada salah ini, import get random secret key. Oke, enter, dan print
get random secret key dalam kurung. Nah, ini secret key kita copy, kemudian exit. Sekarang secret key-nya itu mau kita buat ke Heroku-nya. Heroku config -2 set secret key sama dengan kutip ini, tempel di situ, enter. Oke, kalau misalkan ada yang error berarti bisa dicoba ulangin lagi mulai dari yang ini ya, membuat secret key di interpreter Django. Nah, sekarang kita sudah selesai nih. Itu kita lihat dulu kitnya apa, ada yang sudah masuk ke repository semua atau ada yang belum. Git status. Nah, yang profile ini kan belum ya. Berarti git add titik git commit min m profile. Sudah cukup itu, kemudian kita langsung coba ke oh ya, satu lagi, kita akan membuat ini sebenarnya opsional tapi tidak ada salahnya kita lakukan. Jadi ini menentukan versi Python yang akan digunakan di Heroku nanti dengan membuat file runtime.txt. Kalau misalkan teman-teman di Windows itu bisa pakai Notepad, bisa pakai editor lainnya yang jalan di Windows, itu bisa juga pakai Nano atau seperti ini, echo Python min 3.9.6. saya memilih Python 3.6.9. kemudian gini runtime.txt. nah, itu tambah file baru lagi runtime di sini. Itu kan belum masuk ke repository ya. Nah, ini runtime.txt belum masuk ke repository. Jadi kita add dulu, kemudian commit lagi. Oke. Nah, sekarang saatnya untuk push ke Heroku dengan git push Heroku master. Jadi ini tadi ada 3 ya jadinya ya nambahnya. Ya, nama project tadi ya. Coba kita push dulu ya, git push Heroku master, enter. Nah, disitu kalau tidak ada error berarti sudah sukses, itu langsung bisa diakses halaman project yang dibuat tadi. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ini Python yang kita tentukan tadi, Python 3.9.6. Nah, kemudian ini menginstal file yang ada di requirement.txt. Nah, ini yang collect static tadi di skip karena ini sudah di disable. Oke, ini launching. Nah, ini langsung bisa kita coba buka di halaman yang ini. Oh, aplikasi error. Kenapa ya? Oke, kita lihat Heroku log. Oh, ini ya, mungkin salah. Oh, ini salah nih, salah ketik nih. Salah ketik yang di sini rupanya. Oke, ini modelware, ini middleware harusnya. White noise middleware. Nah, ini salah juga nih. Oh, bukan salah, kurang. Middleware. Oke, apalagi ya? Apakah ada yang salah lagi? Kita periksa dulu. White noise storage compressed manifest static storage static file storage. With noise storage compressed manifest static file storage. Oke, semoga nggak ada yang salah lagi. Sekarang kita keluar dulu di sini dan
Oke, jadi setiap ada perubahan kita akan tambahkan git add titik, atau bisa nama filenya tadi ini git commit min settings. Ini saya kasih keterangannya settings, kemudian git push Heroku master. Oke, ini sudah selesai. Di sini tidak ada output yang error. Kita coba refresh lagi di sini. Nah, itu sudah berhasil sepertinya. Oke, ini berhasil. Sekarang kita coba login. Nah, ini kan login mau login tapi kita di sini belum punya super user, karena tadi kan yang DB SQL 3 nggak ikut di upload. Nah, jadi untuk login itu sebenarnya sama, untuk membuat super user itu sama sih sebenarnya perintahnya, hanya di sini ditambah dengan gini, Heroku run metode apa yang mau kita jalankan, python manage.py create super user. Nah, sekarang kita coba dulu login ya untuk membandingkannya. Apakah di sini sudah ada user? Sebelumnya kan membuat super user itu pakai admin. Kenapa ini? Oh iya, ini ada juga nih. Oke. Jadi sebelum membuat super user itu kita gini dulu, migrate dulu, karena kan database-nya belum ditulis tuh, database-nya yang di Heroku kan belum dibuat. Sebentar, ini ikut nggak ya? Oke, kita lihat gini aja deh. So migration. Nah, berarti ini yang ini file migration ini kan tadi ke upload ya. Berarti itu tinggal migrate saja. Caranya Heroku run python manage.py migrate. Kalau yang file migration ini nggak ikut ke upload, berarti migration dulu baru migrate. Ini saya file migrationnya itu ikut ke upload, berarti langsung. Sebentar, ini kenapa? Oh ya, Heroku bukan Heroku migrate. Oke, kita tunggu. Nah, udah selesai proses migrate-nya. Sekarang baru kita buat super usernya, Heroku run python manage.py create super user. Jadi yang kita create super usernya ini bukan yang di lokal, karena itu kita di awal perintah itu ada Heroku run. Akun super user berhasil dibuat. Sekarang kita coba lagi masuk pakai admin. Nah, itu ya, kita sudah berhasil masuk halaman admin yang sudah saya buat di aplikasi sekolah ini. Oke, jadi itu saja teman-teman semua cara upload ke Heroku. Jadi untuk membuat aplikasi Django itu bisa live di Heroku, yang dibutuhkan teman-teman itu ada dua tool dengan namanya Git dan Heroku CLI. Kemudian kita membuat file proc file, jadi berguna untuk memberitahukan kepada Heroku bagaimana caranya menjalankan aplikasi ini. Nah, kemudian yang penting juga itu kita harus mendisable collect static. Jadi untuk menghindari error, karena di Heroku itu tidak menjalankan file static. Nah, jadi di file static itu sudah ditangani dengan modul yang namanya Django on Heroku tadi. Baik teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya.